kita tarik ya, biar kuat. Kita tarik seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Seperti ini. Pakai tenaga dalam teman-teman. Nanti kalau nggak pakai tenaga dalam bisa lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, nikmat minum madu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ini saya melanjutkan ini edukasi kita tentang bagaimana cara packing madu yang aman, yang murah, yang aman sampai di tujuan ya, tidak pecah. Ya, ini bagian yang kedua ya, ini part kedua. Part pertamanya nanti silakan lihat di deskripsi ya. Ini part pertamanya yang ini ya. Ini part yang pertamanya kita bikin packing madu dengan jumlah yang besar seperti ini ya. Harus pakai kotak kayu ya. Ya. Video lengkapnya nanti silahkan lihat di part satunya. Nah, kita sekarang lanjut di part yang kedua. Part yang kedua ini bagaimana kita mengirim madu kalau ada yang pesan kepada kita atau mengirimkan madu kepada teman-teman kita ya, misalnya saudara, orang tua ya. Nah, terkadang ada yang bertanya kepada kita juga, ada yang beli 1 biji gini, saya mau ngirimkan ini ke provinsi lain. Saya belinya 1, bagaimana cara mengirimnya? Nah, jadi saya berikan edukasi nih kepada teman-teman biar aman sesuai dengan pengalaman saya dan teman-teman di tim Madu Al Khair mengirimkan madu yang aman seperti apa. Yang pertama, nah nih, terkadang kita beli madu itu ada juga Madu Al Khair yang punya kemasan dengan botol kaca begini ya. Maka saran saya, teman-teman yang packing madu diganti saja. Botol yang kaca ini rawan sekali pecah nih. Rawan sekali pecah. Lagian ini juga berat ya. Kalau kita timbang nih, kita lihat. Berat kacanya saja botol ini sudah 354 gram. Kalau kita mengirimnya dalam jumlah banyak, kita yang rugi karena berat ini menjadi pertimbangan ongkos kirim. Ongkos kirim kita menjadi lebih mahal kalau berat. Lebih baik kita ganti dengan botol plastik ya. Jadi kalau botol plastik, kalau madu hutan biasanya ya, madu hutan, madu ternak yang masih raw, masih murni, itu biasanya kadang-kadang ada gasnya ya. Gasnya tinggi. Kalau terkocak-kocak begini, nah ini rawan meletus nih. Bisa meletus dari sini, bahkan botolnya bisa pecah. Maka lebih baik pakai plastik saja. Ya, lebih aman. Ya. Ini pun beratnya paling hanya berapa gram kita lihat. Ini 648 gram, ini berat total. Berat isinya 600 gram, berat neto, berat isinya. Berarti berat botolnya hanya 48 gram aja, lebih ringan. Jadi kalau kita mengirim banyak, lebih aman ya. Ongkos kirimnya juga lebih ringan. Yang pertama ganti ya, yang kaca kita ganti saja dengan yang seperti ini. Yang model botol plastik. Kemudian yang kedua, pastikan ini rapat. Nah, ini pastikan. Ini kan tutupnya kan tutup pengunci ya, pakai pengunci ya. Jadi pastikan ini sudah rapat. Ini. Kemudian kalau ingin lebih aman lagi, ini kita tutup aja lagi. Nah, kita tutup seperti ini, pakai lakban saja bisa. Ya, kita pakai lakban saja seperti ini bisa. Lakban putih, lakban hitam, lakban yang berwarna coklat bisa seperti ini ya. Nah, kita tarik ya, biar kuat. Kita tarik seperti ini ya. Kita tarik seperti ini. Seperti ini. Pakai tenaga dalam teman-teman. Nanti kalau nggak pakai tenaga dalam bisa lepas. Oke, sudah cukup seperti ini. Tapi sebenarnya tidak pakai lakban pun biasanya juga aman kalau sudah kita
tutup, kita putar dengan kuat. Ini ujungnya kalau bisa kita lipat saja ya kawan-kawan, lipat begini, jadi mudah nanti untuk mengambilnya. Seperti ini lakban. Nah, ini insya Allah nih mau diguncang-guncang juga tidak akan keluar ya. Kemudian nih siapkan ini plastik. Kalau mau besar, ini plastiknya plastik yang 2 kilo, jadi lebih panjang. Plastik sekilo pun bisa juga. Masukkan plastik. Biar apa? Mana tahu nanti ada accident di perjalanan, kemudian pecah, ya. Tumpahnya itu tetap di dalam plastik sehingga tetap bisa dimanfaatkan kembali. Oke, seperti ini. Kemudian bisa kita pakai karet, bisa juga langsung ya seperti ini. Kita keluarkan dulu ya anginnya ya. Keluarkan dulu anginnya. Nah, baru kita tarik. Ya, seperti ini. Tarik sedikit aja. Nah, seperti ini ya kawan-kawan ya. Kemudian kita siapkan nih kardus ya, kardus seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Seperti ini. Kita buat ya, bisa kotak, bisa bulat ya, terserah saja. Nah, ini kebetulan saya punya tempat yang kotak begini. Pas sekali masuk ya, tinggal saya pakai saja. Teman-teman bisa aja buat bulat, boleh juga. Bulat tidak apa-apa, kotak boleh juga. Tinggal kita lakban, kita tutup, kita lakban seperti ini. Oke. Jangan ragu-ragu kawan-kawan, putar aja. Biar aman. Oke. Kemudian oke. Sudah 2 kali keliling, saya rasa sudah aman. Oke. Pakai kardus ya, kardusnya boleh 1 lapis, boleh juga tebal 2 lapis, 3 lapis ya, silahkan saja, lebih banyak lebih baik. Kemudian jangan lupa nih kawan-kawan, beli saja bubble wrap seperti ini ya kawan-kawan, ini murah kok. Demi keamanan kita pakai nih bubble wrap nih, murah nih. Ini kalau kita beli eceran saja per meter, kalau di Riau itu kita belinya 5.000 per meter. Ini kita ambil cuman hanya sekitar 30 cm nih. Ya biasanya 1 meter ya panjang ya. Jadi bisa berulang-ulang kali kita melakukan pengiriman. Oke, kita langsung saja masukkan bubble wrap seperti ini. Ini biar aman ya dari guncangan ya. Kalaupun terjatuh-jatuh dia lebih aman. Ya, modalnya murah kok ini bubble wrap. Demi keamanan kita beli saja. Ya, agak tebal sedikit ya, teman-teman. Ya. Seperti ini. Nah, jangan bahil-bahil kawan-kawan kalau untuk keamanan. Nah, seperti ini, agak tebal ya. Nah, insya Allah aman ini kawan-kawan. Konsumen pun merasa puas karena pelayanan kita, packing kita, ya. Ini berdasarkan pengalaman, memang perlu nih kawan-kawan ya pakai bubble wrap. Murah nih, apalagi kita beli langsung 1 bal gitu ya, langsung banyak. Seperti ini sudah cukup kuat. Kemudian segera tempel. Ini ada alamat kita mau kirimkan ini. Kemudian mana yang tepatnya? Ini. Oke, kita pasang begini aja kawan-kawan. Wah, kayaknya enak begini. Begini kawan-kawan ya. Kemudian ini ada tulisan seperti ini, perlu teman-teman apa ya? Bikin please handle with care, salah satunya. Fragile ini agar kita memberitahu kepada jasa pengiriman
barang mudah pecah ya. Kita khawatir ya kalau diperlakukan barang kita nanti kurang hati-hati. Waduh, hilang lagi kawan-kawan. Ini penyakit dari lakban. Aduh. Ya. Ini kawan-kawan, kameramen aja ikut ketawa nih kawan-kawan. Aduh. Yang di belakang sana ketawa nih kawan-kawan. Aduh. Ini baru kali bisa diketawain kawan-kawan. Oke. Tunggu dulu kawan-kawan ya. Oke. Ini kawan-kawan untuk alamat, usahakan harus terkena lakban semua. Usahakan terkena lakban semua. Kenapa? Takutnya kena air. Apalagi hasil dari print. Wah, nanti bisa luntur. Ya, pastikan lakbannya terkena ke semua tulisan. Oke, seperti ini. Oke. Seperti ini. Oke. And don't forget teman-teman, kasih tulisan ini. Nah, di sini aja lah. Nah, di sinilah boleh. Ntar teman-teman, sabar teman-teman ya. Videonya pendek aja nih teman-teman. Tapi insya Allah aman. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini biar lebih rapi teman-teman. Oke. Ini kita tambahin tengah satu teman-teman. Nah, udah jadi. Nih kira-kira teman-teman ya. Kalau kita mau kirimkan barang satu, terbanting pun, nah insya Allah tengok terpental ya. Nah, insya Allah aman. Biasanya kalau kami kirim barang hanya 1, 2 biji, 3 biji, ini pakai bubble wrap seperti ini, murah. Insya Allah aman. Ya, seperti ini ya contohnya kawan-kawan. Jadi silakan teman-teman kalau ingin kirim paket, ini salah satu contohnya. Kalau teman-teman punya tips-tips yang lain yang lebih aman, boleh saling berbagi. Silakan dipakai. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe, like, comment, ya, and share. Ya, mudah-mudahan video kita ini bermanfaat. Jangan lupa minum madu. Ya, madu ini demi kesehatan, minum madu. Tidak mahal nih. Kesehatan itu yang lebih mahal daripada uang. Maka minum madu biar lebih sehat. Kalau sakit, aduh, ya banyak keluar duit. Ini saja edukasi saya yang kedua kepada teman-teman. Kalau yang pertama part 1 silakan saksikan bagaimana mengirim dalam jumlah yang banyak, karena saya mengirim itu sekitar 50-60 kilo ya di part 1, yang ini hanya 600 gram ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat.